pembagian vaksin ini saya rasa masih distribusi vaksin ini masih crowded tentang mekanisme yang ada, sehingga dan yang lebih terkesan random ya Pak? Terkesan random dan lebih parah lagi, informasi yang disampaikan pemerintah terhadap distribusi vaksin ini belum tersosialisasi dengan baik oleh masyarakat. Iya. Sehingga masyarakat masih nebak-nebak dan ini ada skenario apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Sobat Explore. Kita jumpa lagi di program Kebijakan Publik dengan channel Explore Media. Bersama kita Bapak Antonius Dalar, beliau Direktur Strategi Institut. Mana Pak? Namanya? Kemarin mau bang nih? Bebas Pak. Nah, terus temanya adalah bagaimana proses pemilihan demografi yang diberikan vaksin, terus kemudian siapa yang tentang bagaimana vaksin mandiri, terus kemudian tentang hoax yang beredar seputar vaksin. Mungkin bisa kita langsung aja ya Bang Antoni. Bisa, jadi gini Bang, Indonesia telah memfinalisasi vaksin sebanyak 207 juta vaksin COVID-19 gitu. Nah, di berbagai negara juga sudah terdistribusi vaksin COVID-19 ini. Nah, yang jadi pembahasan awal yang kita ingin sampaikan adalah tentang demografinya Pak. Tentang demografinya, bagaimana siapa yang lebih dulu mendapatkan vaksin. Seperti misalnya contohnya di Eropa. Di Eropa adalah orang-orang yang penduduk yang sudah berumur, orang tua lebih banyak di atas 90 tahun, 80 tahun itu yang pertama mendapatkan vaksin. Kalau di Asia itu tenaga kerja kesehatan yang mendapatkan vaksin di awal. Kalau di Indonesia kan presiden ya yang mendapatkan vaksin di awal. Nah, kira-kira secara demografi Bung Antoni atau Bang Antoni ini ada pandangan nggak tentang pilihan demografi pemberian distribusi vaksin COVID-19? Sebelumnya saya buka masker dulu ya. Ya. Sebelum saya ngomong tentang vaksin, saya mungkin batasi ya, karena saya bukan tenaga medis. Saya tidak ngomong vaksin secara kesehatan ya, tapi saya lebih ngomong tentang bagaimana distribusinya yang harus dilakukan, mekanisme pembagiannya seperti apa, dan efektivitas vaksinnya seperti apa. Karena ternyata memang sedikit berbeda vaksin yang ada di Indonesia sampai saat ini kan semuanya masih impor. Ya kan, memang ada vaksin merah putih tapi belum uji klinis ketiga sehingga belum bisa diedarkan. Kita masih impor, dan awal yang sudah kita terima yang sudah disahkan itu adalah vaksin Sinovac dari China. Ya kan, ini memang dan jumlahnya pun juga terbatas. Jumlahnya terbatas. Jadi memang ada pembeda sedikit antara pola pembagian vaksin yang ada di Indonesia dengan beberapa negara. Misalnya saja kalau kita bicara di Uni Eropa, misalnya kayak seperti Inggris, kan didahulukan memang lebih kepada orang-orang tua, 90 tahun ke atas, berikutnya 80 sampai 90, berikutnya 70 90, ya kan. Terus baru menurun usia produktif. Di Indonesia lebih diutamakan memang usia produktif. Ya kan? Ini memang mungkin ada alasan tertentu dari pemerintah yang harus kita pahami kenapa seperti ini. Karena kan sampai 2021 saja, ya kan, vaksin ini belum seluruhnya ada dan bisa digunakan selalu untuk, makanya ada prioritas sendiri. Ada prioritas terhadap tenaga kesehatan, ya kan, prioritas terhadap pengguna. Apalagi ini ada lagi heboh lagi
apakah ada prioritas terhadap wartawan? Iya betul. Orang yang meliput segala macam. Ini yang belum terlihat dari mekanisme yang ada. Sehingga memang pembagian vaksin ini saya rasa masih distribusi vaksin ini masih kredit tentang mekanisme yang ada. Sehingga dan yang lebih Terkesan random ya, Mas? terkesan random dan lebih parah lagi, informasi yang disampaikan pemerintah terhadap distribusi vaksin ini belum tersosialisasi dengan baik oleh masyarakat. Iya. Sehingga masyarakat masih nebak-nebak dan ini ada skenario apa sih? Betul. Apakah ini karena pemerintah pengen punya rencana tersendiri atau pemerintah tidak peduli terhadap orang tua? Ini yang memang harus dijelaskan kepada masyarakat tentang alasan pemerintah terhadap penggunaan vaksin yang ada di Indonesia secara umur. Mengenai cara Pak, mengenai cara pemberitahuan siapa yang akan mendapatkan distribusi vaksin yang di awal, itu kira-kira efektif nggak sih melalui cara SMS, melalui cara SMS ke perorangan gitu kan? Kalau dari setahu saya dari rencana pemerintah itu memang pemerintah ketika ini sudah didistribusikan secara global, secara umum, pemerintah akan memanggil melalui mekanisme tempat vaksin. Artinya kalau di Indonesia kita bicara Vaskes 1, puskesmas atau klinik, itu kan kita akan dipanggil untuk diundang. Ya kan, walaupun memang kita belum bicara secara umum, pembagiannya masih pada tahap orang-orang tertentu saja kan. Ini akan diundang untuk ini. Nah, artinya banyak sekali suara-suara di masyarakat yang belum mengerti tentang mekanisme itu, ya, sehingga peranan media untuk mensosialisasikan tentang metode distribusi vaksin itu sangat penting. Iya. Dan pemerintah saya rasa belum memaksimalkan itu, karena selain media mainstream, banyak juga media yang berkembang sebagai media non mainstream atau media online, itu bisa digunakan sebagai sarana pemerintah untuk melakukan sosialisasi, sehingga isu-isu hoak yang ada tentang vaksinasi, distribusi vaksin, penolakan vaksin itu bisa hilang. Karena ada masalah tersendiri sebetulnya mengenai distribusi vaksin dengan penolakan terhadap vaksin. Itu kan masalah yang berbeda nih. Tapi ini sehingga distribusi saja belum, penolakannya sudah ada. Ini kan yang menarik nih kan. Bagaimana kita menyikapi itu, artinya perlu sosialisasi khusus, perlu sosialisasi yang sangat intens terhadap masyarakat tentang bagaimana rencana pemerintah terhadap vaksinasi. Walaupun ingat, vaksinasi adalah bukan seluruhnya adalah cara dan metode untuk menghilangkan yang terbaik, solusi terbaik, ya, bukan solusi terbaik. Masih banyak metode yang lain ya. Vaksinasi adalah salah satu caranya. Iya, kesimpang siuran tentang pola pendistribusian ini Pak yang agak membuat menjadi anomali. Di satu sisi pemerintah menganjurkan untuk vaksin, di sisi yang lain masyarakat atau rakyat tidak tahu apakah harus bagaimana, berbuat apa dan lain sebagainya, terus mesti mendatangin siapa atau nunggu dipanggil dulu atau bagaimana. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Nah, kalau pemerintah sendiri kan sebetulnya sudah punya portal atau website, ya kan, yang kalau nggak salah tuh covid19.go.id ya. Itu memang portal atau website yang memang bicara tentang informasi yang benar dari pemerintah. Cuman juga portal atau website itu tidak bisa dimaksimalkan, ya kan, sehingga kita yang tidak terbiasa browsing atau tidak terbiasa mencari informasi yang ada, ya kan. Kalau kita misalnya biasa bekerja dalam rekan-rekan media atau rekan wartawan, kita ketika dapat informasi ini benar atau tidak kan kita cross check atau browsing. Tapi kan orang awam tidak melakukan itu. Dia dapat informasi lewat WA misalnya kan, atau lewat Telegram. Oh, ini benar nih segala macam, ada kesalahan nih terhadap distribusinya. Oh, ternyata pemerintah membiarkan orang-orang tua mati, ya kan? Karena ini pembicaraan di masyarakat, termasuk di keluarga saya. Mas Anton, kenapa sih? Ya kan, kita kok diutamakan cuma usia produktif sampai dengan 60. Berarti Bapak dibiarkan mati gitu aja, kenapa?
itu kan jadi kendala gitu kan. Iya, betul. Bagaimana kita harus menjelaskan terhadap orang tua Di kita. satu sisi banyak yang juga menolak, tidak Ya, mau. di satu sisi, saya nggak mau divaksin, ya kan? Yang produksi saya nggak mau divaksin. Itu apalagi ada isu-isu. Ini kan produk namanya masuknya tentang komunis Cina, iya kan? Karena Sinovac berasal dari Cina. Nah, itu kan isu-isu yang beredar di masyarakat yang harus kita netralisir. Bagaimana supaya vaksin ini menjadi kebutuhan di masyarakat. Vaksin ini adalah menjadi salah satu cara penanganan pemerintah, salah satu alternatif solusi untuk penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Baik Pak. Terus yang kedua adalah vaksin mandiri Pak. Perusahaan-perusahaan, instansi-instansi yang sifatnya swasta itu diminta untuk mewajibkan untuk pegawainya divaksin, gitu ya kan? Pegawai divaksin. Sementara vaksin ini sendiri belum jelas. Masih ada yang pro dan kontra gitu. Sementara pemerintah menganjurkan untuk mewajibkan vaksin gitu loh kepada instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan yang sifatnya swasta gitu ya kan. Nah, kira-kira pola sosialisasi pemerintah yang seperti ini atau pola instruksi pemerintah yang seperti ini siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan Pak? Gitu loh, tentang ini, tentang vaksin mandiri ya, karena kalau vaksin mandiri kan artinya beli gitu loh Pak, beli terus divaksin gitu Pak. Nah, ini yang harus kita lihat itu secara komprehensif tentang vaksin. Sebab kalau saya ketika pemerintah menggratiskan vaksinasi terhadap seluruh rakyat Indonesia, artinya ada azas namanya kesetaraan. Di sana ada azas keadilan bahwa seluruh masyarakat Indonesia punya hak ya kan yang sama untuk menerima kesehatan. Punya hak yang sama untuk bisa mendapatkan fasilitas dari negara terhadap ancaman apapun. Saat ini adalah ancamannya pandemi COVID-19. Ya kan? Nah, ini adalah tanggung jawab pemerintah dan sekaligus juga hak warga negara. Betul ya kan? Tetapi juga kita juga bicara tentang asas keadilan, bahwa keadilan itu tidak sama rata sama rasa. Ya, betul. Karena keadilan itu ya orang yang mampu silahkan. Ya. Konsep inilah yang digunakan pemerintah. Saya bukan orang pemerintah ya kan? Bukan orang pemerintah. Tapi ini analisisnya lah ya. Saya ingin ngejawatakan ini loh yang ditawarkan pemerintah. Pemerintah ingin menawarkan lu yang mampu dia beli sendiri. Ya kan? Tapi persoalannya kan bukan persoalan beli sendiri atau distribusinya ke rumah sakit swasta atau yang lain. Tapi persoalannya kan apakah kita ataukah pemerintah itu mendapatkan kuota. Karena kan yang terkena pandemik itu kan bukan hanya di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia itu betul terkena ekses pandemik, ya kan. Dan hampir seluruh dunia itu membutuhkan vaksin yang sama, dengan vaksin yang sangat terbatas, betul. Nah, apalagi saya dengar untuk mendapatkan kuota vaksin dari suatu negara itu kan sistemnya katanya dikocok ya. Arisan, ya kan? Oh, Indonesia mendapatkan seberapa? Indonesia juga harus menyumbang negara dunia ketiga, misalnya kayak Afrika, ya kan? Negara-negara Amerika Selatan. Nah, ini kan artinya kalau pemerintah mendapatkan kuota sebesar itu, ya kan? Itu juga dijual. Nah, ini harus kita cocokkan. Tapi kalau pemerintah bisa menggratiskan semuanya, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tetapi buat yang ingin lebih cepat, tapi juga jangan terkesan gini, gara-gara lo punya duit lo dapat vaksin lebih cepat. Jangan juga kan gitu kan. Tapi bagaimana kita membuat mekanisme yang teratur tentang bagi siapa yang gratis, siapa yang bayar. Gitu. Karena ya cuman kan gini kan, terkadang kan ada isu yang beredar juga kan, oh yang gratis ini yang dari Sinovac, dari yang murah ya kan. Yang bayar itu oh kita bisa dari yang mahal dari Moderna atau dari Johnson & Johnson atau dari yang Rusia itu yang mahal. Ini kan enggak juga seperti itu kan, cuman isu yang berkembang kan seperti itu kan. Artinya ini yang murah dulu, yang efektivitasnya masih rendah ya kan. Padahal saya sampaikan sendiri dari hasil penelitian Sinovac juga sudah efektifnya juga sudah tinggi, bukannya tidak tinggi gitu kan. Kalau artinya tentang pengujiannya sudah tahap uji lab klinis yang ketiga dan sudah mendapatkan persetujuan. Apalagi kalau di Indonesia kan ada sedikit yang berbeda.
persetujuan halal sudah, BPOM sudah kan. Tapi itu aja juga pasti banyak yang nolak. Tapi juga ada juga yang ingin mendapat duluan supaya vaksin swasta ada gitu kan. Nah kalau bicara tadi pertanyaan Anda siapa yang diuntungkan? Ya yang diuntungkan ketika itu terjadi jual beli vaksin yang melebihi harga pasar, ya kan, itu yang menjadi kendala. Contoh saja lah ketika kita kan ada kasus misalnya gini, ketika kita uji swab, pemerintah sudah menerapkan sederhananya kasus masker aja ya kan? Yang sederhananya uji swab PCR itu pemerintah kasih batasan maksimal 900.000. Tapi kan ada berapa rumah sakit ya, oknum lah ya, oknum. Kalau Anda mau cepat 1,5 juta, kalau ada yang mau 3 hari 1,2, kalau 5 hari 900. Jadi Anda yang 900 ya 5 hari. Nah, itu pernah saya dengar dan pernah saya alami sendiri gitu kan. Ketika saya uji swab, terutama kalau ada kewajiban untuk sebagai prasyarat untuk ke daerah, kan. luar daerah kan kita harus maunya besok lah segala macam. Kalau di rumah sakit tertentu harganya kok beda-beda, padahal udah ada patokan tertinggi kan. Betul. Sedikit Pak tentang solusi dan harapannya terkait distribusi vaksin COVID-19 ini. Ya kalau solusi dan harapannya. Wah ini berat nih, pertanyaan berat nih kalau solusi kan. Ya kan. Harapannya harapan saya banyak gitu. Banyak. Bisa sebutkan. Soalnya kalau solusi kan banyak sekali masalah yang harus dibenahi pemerintah saat ini. Artinya pola pendistribusian yang juga harus terbuka. Karena di iklim keterbukaan publik ini bukan saja pemerintah yang mengetahui tentang program pemerintah, tetapi juga masyarakat harus juga memahami apa rencana pemerintah. Karena terkadang ya kan kita menyampaikan hal baik dengan cara tidak baik, akhirnya salah. Nantinya kita mempunyai niat baik pemerintah, kita sampaikan dengan baik, mekanisme yang baik, metode yang baik, dan saluran yang benar supaya ini bisa dipahami oleh banyak orang. Nah itu adalah salah satu solusi pemerintah. Kalau bicara harapan ya, saya berharap COVID ini selesai sehingga kita bisa ngobrol lebih enak, ya kan? Kayak gini. Nggak usah berjaga terus, ya kan? Nah sehingga karena ya mau tidak mau akibat COVID ini kan kita mengalami yang namanya resesi ekonomi, yang mengalami namanya kebuntuan ekonomi, dan kebuntuan gerak kita juga terbatas. Banyak orang yang menderita akibat COVID ini. Yang mudah-mudahan ini bisa selesai dengan salah satunya dengan vaksinasi, sehingga vaksinasi berjalan, ya kan, penerapan protokol 3M atau 4M prokes juga tetap berjalan, penerapan terhadap kedisiplinan tetap dilakukan. Ini berbarengan, kondisi ini tetap bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Antoni. Oh siap, Pak Paling, ya kan. Terima kasih atas kehadiran. Jangan kapok-kapok Bang main sini. Siap. Ya, kan main Ditunggu lagi undangannya kan. Iya, ngopi apa segala macam boleh. Boleh. Ya. Demikian Obat Explore. Terima kasih atas perhatiannya.